Tapi tiba-tiba saya dikirimi oleh keluarga, ternyata Hotman up lagi masalah saya, iya kan? Yang katanya saya pernah masuk hutan Cipinang. Saya tidak nafikan itu. Dan kalau kalian pernah main ke kantor saya, pasti ada foto itu di kantor saya. Saya taruh dalam bingkai yang besar, ya, di frame dengan baik, dipajang di kantor saya, di depan meja kerja saya. Kenapa? Saya tidak malu dengan itu, karena saya marah dengan keponakan saya. Keponakan saya menikah dengan keponakan kandung saya. Ini ponakan saya menikah dengan keponakan kandung saya, ya. Terkait apa? Adanya pengkhianatan dalam keluarga. Waktu itu saya anggota DPRD. Ini tolong dicatat ya. Tahun 2004. Ada perseteruan politik saya dengan kepala daerah. Dia, saya duga keras pada waktu itu, mengkhianati saya. Dan saya marah. Karena dia tinggal di rumah saya. Kerja dia, saya yang memasukkannya, mengurusi dia, ya, membantu dia, ya. Istri saya tahu, anak saya tahu, kakak saya tahu, abang saya tahu, keluarga besar saya tahu, sekampung saya tahu. Dan saya marah kepada dia. Saya tempeleng kecil. Dan saya tidak ada masalah. Di tingkat peradilan itu hanya didenda 500.000. Hanya saja di Mahkamah Agung divonis 3 bulan. Pertanyaannya, apakah itu tindak pidana korupsi? Apakah itu pembunuhan? Apakah itu pemerkosaan? Apakah itu pelecehan seksual? Jadi saya tidak malu itu. Justru boleh cek sekarang keponakan saya itu, termasuk keponakan kandung saya itu, meninggal ibunya. Karena ponakan kandung saya itu dan saudara yang ponakan saya menikah dengan ponakan kandung saya, dua-duanya ponakan saya ini, tinggal di rumah saya, makan di rumah saya, menikah pun saya yang ngurusin. Termasuk pekerjaan. Meninggal kakak saya tahun yang lalu, saking dia takutnya, tidak berani datang untuk mengantarkan mayatnya. Jadi internal keluarga saya, dan saya marah karena mengkhianat. Jadi saya, kalau orang mengkhianat, kalian benci saya. Dalam ajaran agama saya, pengkhianat itu halal darahnya diminum. Karena itu, saya tidak malu dengan itu. Sebagai seorang laki-laki, maka sifat pemarah itu bagian dari hidupnya. Saya tidak bunuh dia, tidak ada copot giginya. Dan saat itulah saya melihat ada kriminalisasi hukum terhadap saya karena saya sedang ribut dengan kepala daerah. Maka alhamdulillah, dengan itu saya menjadi belajar ilmu hukum. Dan jadilah saya seperti sekarang. Dan kalau kalian ingin tahu, tanya Bupati Mandailing Natal sekarang, namanya Pak Suheri Lubis, Suhari Nasution, dan wakilnya Ibu Atika Nasution. Untuk mendudukkan dia saja menjadi salah satu pejabat eselon 3, Pak Bupati itu 3 kali menelpon saya. Dia memberi pengertian kepada saya. Pak Bupati itu sahabat saya, orang yang sangat berjiwa negarawan. Memberi pengertian ke saya, dia panggil saya Kahanggi. Kalau kami orang Batak itu Kahanggi itu saudaraku. Allah saja Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Masa Kahanggi nggak bisa memaafkan? Dia kasihan lihat anak ini, karena anak ini terhukum sudah hampir 10 tahun tidak dapat jabatan yang strategis. Bukan saya larang, tapi kepala daerah itu tidak pernah mau mengangkat dia. Karena semua orang tahu bahwa anak ini pengkhianat. Dan sampai hari ini tidak berani bertemu saya dan keluarga. Kurang apa? Ketika orang tua dia meninggal, orang tua si ponakan saya yang laki-laki yang saya tampar ini meninggal, tidak satu pun di keluarga saya yang datang. Dan ketika kakak kandung saya, yang juga kakak ayah atau ibu dari ponakan kandung saya meninggal, mereka berdua ini tidak berani datang. Mereka datang setelah 3 hari dikuburkan, saya kembali ke Jakarta.
dimaki-maki oleh keluarga besar saya. Ini fakta, bukan rekayasa, Otman.